Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore untuk Pak Anto dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok satu akan memberikan pemaparan terkait seni di era Yunani kuno dengan mata kuliah yaitu teori desain grafis. Untuk slide berikutnya, di sini ada penjelasan yang berisi mengenai anggota dari kelompok satu, di mana yaitu pertama ada saya sendiri, Aryani Fajriati, yang kedua ada Hauranada Zahra, dan yang terakhir ada Nur Putri Hapsari. Untuk slide berikutnya, di sini ada awal kemunculan dari Yunani kuno. Kemunculan Yunani kuno dapat ditelusuri kembali sekitar 3000 tahun yang lalu pada zaman Neolitikum. Namun, perkembangan paling signifikan terjadi pada zaman Yunani kuno, yang berkembang sekitar 800 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yunani kuno menjadi salah satu pusat kebudayaan dan peradaban terbesar di dunia, dengan pengaruh yang luas dalam seni, sastra, filsafat, politik, dan ilmu pengetahuan. Pada zaman Yunani kuno, terdapat banyak kota-kota negara independen atau polis yang masing-masing memiliki pemerintahan, hukum, dan kebiasaan yang unik. Kemunculan Yunani kuno dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis yang strategis, perdagangan maritim yang berkembang, dan keberadaan koloni-koloni Yunani di wilayah Laut Tengah dan Laut Hitam. Untuk slide berikutnya, di sini ada beberapa ciri khas dari masa Yunani kuno. Yang pertama adalah dari perkembangan seninya. Seni Yunani kuno terkenal dengan keindahan dan keanggunannya, terutama dalam bidang patung dan arsitektur. Patung Yunani kuno menggambarkan tubuh manusia dengan proporsi yang ideal dan ekspresi yang realistis. Kemudian ada perkembangan sastra. Sastra Yunani kuno mencakup karya-karya seperti epik, drama, dan puisi. Beberapa karya sastra terkenal dari Yunani kuno termasuk Iliad dan Odyssey karya Homer, tragedi-tragedi karya Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, serta karya-karya sastra filosofis karya Platos dan Aristotle. Yang kemudian ada perkembangan dari filsafat. Yunani kuno juga dikenal sebagai tempat kelahiran filsafat barat. Beberapa tokoh filosof terkenal dari masa Yunani kuno antara lain adalah Socrates, Plato, dan Aristotle. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan tentang etika, politik, logika, dan metafisika yang masih mempengaruhi pemikiran modern hingga saat ini. Untuk slide terakhir mengenai beberapa ciri khas dari masa Yunani kuno, ada perkembangan politik, di mana Yunani kuno juga dikenal sebagai tempat lahirnya sistem demokrasi. Polis-polis Yunani kuno seperti Athena dan Sparta memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari warga negara yang memiliki hak suara dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah perang dan konflik. Meskipun Yunani kuno dikenal sebagai masa kejayaan, namun pada masa tersebut juga terjadi banyak perang dan konflik antara kota-kota negara mereka. Perang Peloponnesus antara Athena dan Sparta adalah salah satu contohnya. Untuk slide berikutnya, di sini ada kemunculan seni di era Yunani kuno, akan dijelaskan oleh rekan saya, Haura. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan terkait kemunculan seni di era Yunani kuno. Pertama itu ada arsitektur. Di bidang arsitektur, bangunan-bangunan terkenal seperti Parthenon di Akropolis Athena dan teater-teater Yunani diproduksi. Kemudian ada patung. Di bidang patung, seniman Yunani kuno dikenal sebagai ahli dalam menghasilkan karya-karya realistik dan idealis. Kemudian ada lukisan. Di bidang lukisan, tidak banyak contoh lukisan Yunani kuno yang masih bertahan. Sebagian besar lukisan Yunani yang masih bertahan berasal dari zaman perunggu. Lukisan Yunani kuno dilukis di dinding sebagai dekorasi ruangan seperti mural ataupun kertas di dinding. Terakhir ada kerajinan tangan. Di bidang kerajinan tangan, seniman Yunani kuno membuat banyak benda-benda seperti vas, piring, dan juga cangkir. Kemudian saya akan menjelaskan tokoh pada seni era Yunani kuno. Pertama itu ada Phidias. Phidias adalah seorang pematung terkenal pada zaman Yunani kuno yang terkenal dengan karya-karya monumentalnya. Seperti patung Zeus di Olimpia di patung Athena Parthenon, Phidias juga terkenal dengan keahliannya dalam menggabungkan teknik pahat Yunani klasik dengan dekorasi 3 dimensi yang rumit. Kemudian ada kutipan dari Phidias yaitu keindahan itu mulia, tetapi lebih mulia lagi adalah kemurnian. Kemudian ada Apelles. Apelles adalah pelukis terkenal pada abad keempat sebelum Masehi. Dia terkenal dengan teknik gambar yang halus dan juga detail serta kemampuannya untuk menggambarkan keindahan wanita. Karyanya itu termasuk gambar-gambar dari Helen dan dari Troy dan Alexander the Great.
Kutipan dari Apelles yaitu, keindahan adalah sebuah konstanta dalam seni dan harus diusahakan dengan tekun dan penuh semangat. Terakhir itu ada Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Socrates dan pendiri Akademi Athena, institusi pendidikan tertua di Barat. Karyanya memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan filsafat, politik, dan seni di Barat. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Republik, yang membahas tentang gagasan negara ideal, keadilan, dan juga hakikat kebenaran. Kutipan dari Plato yaitu, keindahan adalah kilauan kebaikan yang terlihat dan dirasakan oleh semuanya. Kemudian gambar dan seni di era Yunani kuno akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hapsari. Baik, saya akan menjelaskan terkait gambar seni di era Yunani kuno. Yang pertama itu ada patung klasik Yunani, Venus dari Milo, dan juga Doriporos. Kedua patung tersebut adalah karya Polyklitus. Venus dari Milo memiliki tinggi sekitar 203 cm atau 6 kaki 8 inci. Terbuat dari bahan marmer putih, Doriporos memiliki tinggi sekitar 6 kaki dan 11 inci atau sekitar 210 cm terbuat dari bahan marmer. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada potret klasik Yunani pada vas, potret Socrates, dan potret Plato. Kedua potret klasik Yunani pada vas menampilkan wajah-wajah orang terkenal dari zaman itu. Kedua patung tersebut terbuat dari bahan marmer. Contoh ketiga yaitu ada relief klasik Yunani, namanya itu relief Elgin, menggambarkan pertempuran dan mitologi Yunani berukuran panjang sekitar 160 meter dan tinggi sekitar 1 meter, memiliki bahan yaitu marmer putih, marmer pentelikon. Contoh selanjutnya ada fresko Kronsos. Fresko yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di kereta pada zaman Minoan, terbuat dari batu dengan bahan utama kapur, pigmen, warna, dan juga air. Dan contoh terakhir ada mozaik Alexander. Mozaik klasik Yunan menampilkan gambar Alexander Agung yang memiliki ukuran 272 dikali 503 meter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh karya seni di era Yunani kuno. Yang pertama itu ada patung Dewa Zeus di Olimpia. Patung ini adalah contoh salah satu patung paling terkenal dalam sejarah seni. Patung ini terbuat dari marmer dan memiliki tinggi sekitar 12 meter. Patung ini menggambarkan Dewa Zeus sebagai seorang pria tua yang sedang duduk di atas singgasana. Bahannya juga terbuat dari inti kayu, medianya terdapat perunggu, emas, gading, dan juga eboni. Contoh selanjutnya itu ada patung Venus de Milo. Patung ini adalah salah satu paling terkenal di dunia. Patung ini terbuat dari marmer dan menggambarkan Dewi Cinta dan kecantikan Venus, yang sedang berdiri dengan tangan kanannya menutupi dadanya. Ukuran patung ini sekitar 203 cm, tingginya 6 kaki 8 inci, tanpa alas dan lebarnya sekitar 55 cm, 22 inci dari bahu ke bahu. Baik, contoh ketiga itu ada patung di Scobolus. Patung ini menggambarkan seorang atlet yang sedang melempar piringan dalam suatu perlombaan. Patung ini sangat terkenal karena keindahan gerakan tubuh yang ditampilkan. Memiliki ketinggian sekitar 1,5 meter. Beberapa replika yang lebih kecil dapat memiliki ketinggian sekitar 50 cm, sementara yang lebih besar dapat mencapai 3 meter atau lebih. Terbuat dari bahan marmer dan juga perunggu. Contoh selanjutnya ada patung Laokon dan juga anak-anaknya. Patung ini menggambarkan Laokon, seorang pendeta Troya yang sedang berjuang melawan ular-ular raksasa yang menyerang dirinya dan juga anak-anaknya. Patung ini terkenal karena kesannya dramatis yang sangat kuat. Memiliki tinggi sekitar 2,42 meter, lebar 1,84 meter, dan 0,87 meter dalam dengan bahan marmer putih. Baik, contoh kelima itu ada relief Parthenon. Parthenon adalah sebuah kuil Yunani yang sangat terkenal. Relief di Parthenon menggambarkan berbagai mitos dan legenda Yunani, termasuk pertempuran antara dewa dan raksasa. Berukuran sekitar 1,28 dikali 1,34 meter dan terbuat dari bahan marmer. Dan contoh terakhir itu ada vas Yunani. Vas Yunani terkenal karena keindahan ukirannya dan juga sebagai media penyimpanan minuman pada saat itu.
Vas Yunani biasanya terbuat dari tanah liat atau marmer dan sering dihiasi dengan gambar-gambar, mitos, dan legenda Yunani. Memiliki ukuran tinggi 25 cm dengan bahan keramik. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi topik atau pembahasan selanjutnya adalah mengenai form follow function, yang dimana di sini kami memberikan contohnya dengan vas Yunani kuno. Pada sebelum saya menjelaskan terkait hal tersebut, saya akan menjelaskan dulu apa itu form follows function. Adalah sebuah prinsip desain yang menyatakan bahwa bentuk sebuah objek atau produk haruslah mengikuti atau didasarkan pada fungsi atau tujuan utama dari objek tersebut. Konsep ini sering dihubungkan dengan arsitektur modern, namun sebenarnya prinsip ini telah diterapkan dalam berbagai bidang desain termasuk pada seni Yunani kuno. Pada era Yunani kuno sendiri, seni terutama berkaitan dengan keagungan dan keindahan bentuk. Salah satu contohnya adalah vas Yunani kuno, yang sering digunakan untuk menyimpan minuman atau bahan makanan. Vas ini biasanya terbuat dari tanah liat atau marmer dan memiliki bentuk yang sangat elegan dan indah. Namun, walaupun bentuk vas Yunani kuno ini sangat indah, desainnya juga selalu didasarkan pada fungsi utamanya sebagai wadah penyimpanan. Misalnya, vas-vas yang digunakan untuk menyimpan minuman biasanya memiliki bentuk yang ramping dan tinggi, dengan leher yang sempit untuk memudahkan menuangkan minuman tanpa tumpah. Sedangkan vas-vas yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan biasanya memiliki bentuk yang lebih lebar dan datar untuk memudahkan penyimpanan pengambilan bahan makanan. Selain itu, vas Yunani kuno juga sering dihiasi dengan ukiran-ukiran atau gambar-gambar yang bermakna, seperti gambar dewa atau tokoh mitologi Yunani. Namun, bahkan dalam hal ini, desain ukiran dan gambar selalu mengikuti bentuk vas dan fungsinya, sehingga keseluruhan desain vas selalu harmonis dan seimbang. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa prinsip form follows function telah diterapkan secara konsisten dalam desain vas Yunani kuno. Bentuk dan dekorasi vas selalu didasarkan pada fungsi utamanya sebagai wadah penyimpanan, sehingga menghasilkan objek seni yang indah dan serbaguna secara fungsional. Kemudian di sini adalah topik mengenai form follow fashion pada era Yunani kuno. Konsep form follow fashion mungkin tidak langsung diterapkan pada karya seni Yunani kuno, karena konsep ini muncul pada abad ke-20 Masehi. Namun, kita dapat mempertimbangkan bagaimana prinsip ini mungkin mempengaruhi pandangan kita tentang karya seni Yunani kuno dan fashion pada waktu itu. Karya seni Yunani kuno sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang keindahan dan proporsi tubuh manusia yang ideal. Prinsip ini tercermin dalam seni patung, arsitektur, dan seni lukis pada masa itu. Patung-patung Yunani kuno menunjukkan keindahan dan kesempurnaan bentuk tubuh manusia dengan menggunakan proporsi yang harmonis dan simetris. Dalam konteks konsep form follow fashion, karya seni Yunani kuno dapat dianggap sebagai contoh bagaimana seni dan fashion pada masa itu dapat saling mempengaruhi. Keindahan dan kesempurnaan bentuk yang dicontohkan oleh patung-patung Yunani kuno mungkin mempengaruhi pemikiran tentang keindahan dan proporsi tubuh dalam busana pada waktu itu. Kemudian di sini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu form follow fashion. Namun karya seni di era Yunani kuno menunjukkan bahwa nilai estetika yang abadi dapat melebihi tren fashion pada zamannya. Dengan keindahan dan kesempurnaan bentuk yang abadi, karya seni Yunani kuno dianggap sebagai karya seni yang indah dan inspiratif bagi banyak orang, termasuk dalam dunia fashion. Secara keseluruhan, meskipun konsep form follows fashion belum muncul pada masa Yunani kuno, prinsip ini masih dapat diterapkan dalam mempertimbangkan bagaimana seni dan fashion pada masa itu saling mempengaruhi dan mempengaruhi pandangan kita tentang keindahan dan proporsi tubuh manusia. Dan yang terakhir di sini adalah pembahasan mengenai form follow meaning yang kami berikan contoh dengan relief Parthenon. Form follows meaning adalah prinsip desain yang menyatakan bahwa bentuk sebuah objek haruslah mengikuti atau didasarkan pada makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui objek tersebut. Dalam kasus relief Parthenon, desain relief mengikuti makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui kuil Parthenon, yaitu kekuasaan, kebesaran, dan kemakmuran Athena. Dalam relief Parthenon terdapat banyak adegan yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Athena,
Misalnya pada beberapa panel, terdapat gambar Dewa-Dewi Athena yang sedang memimpin pasukan Athena dalam pertempuran. Gambar ini menunjukkan kekuatan dan kebesaran Athena sebagai pelindung kota Athena. Selain itu, terdapat gambar-gambar yang menunjukkan kekayaan dan kemakmuran Athena, seperti gambar festival Athena, di mana melihat orang-orang membawa binatang kurban dan harta kekayaan sebagai persembahan untuk Dewi Athena. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu from follow meaning. Secara keseluruhan, from follows meaning terlihat jelas dalam desain relief Parthenon. Desain relief mengikuti makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui kuil Parthenon, yaitu kekuasaan, kebesaran, dan kemakmuran Athena. Oleh karena itu, bentuk dan desain relief Parthenon senantiasa menggambarkan keindahan dan makna secara harmonis dan seimbang. Baik, saya mewakili kelompok 1 dan mewakili teman-teman saya, yaitu Haura dan Hapsari. Dengan ini menutup pemaparan dan presentasi terkait seni pada era Yunani kuno. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.